Haleluya. Oleh anugerahnya kita berjumpa kembali dalam renungan hari ini yang berjudul mensyukuri pemeliharaan Tuhan. Mazmur 37 ayat 25 dan 26 berkata, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat." Kisah kehidupan bangsa Israel yang dipelihara oleh Tuhan selama 40 tahun di padang gurun melalui penyediaan roti mana, burung puyuh, air, pakaian dan kasut yang tidak rusak, membuktikan bahwa Tuhan menggenapi setiap janjinya untuk selalu menyertai dan memelihara kehidupan umatnya. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai wujud syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, yaitu yang pertama, menjadi beriman. Mazmur 106 ayat 10 sampai 12 berkata, "Dihardiknya laut teberau sehingga kering, di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya." Alkitab mencatat ada 365 kali kata "jangan takut", yang artinya sepanjang tahun Tuhan menginginkan agar kita umat-Nya tidak hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Cara kita untuk bersyukur atas pemeliharaan Tuhan adalah dengan percaya kepada janjinya. Berhentilah khawatir akan masa depan dan mulailah untuk beriman kepadanya bahwa Tuhan sudah merancang masa depan yang penuh harapan. Mazmur 37 ayat 3 dan 4 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Yang kedua, menjadi saluran berkat. Kejadian 28 ayat 20 sampai 22 berkata, "Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhanlah akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu."
Yakub pernah bernasar bahwa jika hidupnya dipelihara oleh Tuhan, maka Yakub berjanji akan memberi persembahan persepuluhan. Jika kita yakin bahwa berkat Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita, maka memberi persembahan persepuluhan adalah salah satu perwujudan syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaannya. Dengan mengembalikan milik Tuhan, kita sudah menjadi saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan, dalam arti menopang pelayanan, kelancaran pelayanan pekerjaan Tuhan. Maliaki 3 ayat 10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Yang ketiga, menjadi saksi Kristus. 1 Tawarik 16 ayat 7 dan 8 berkata, kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Hal lain yang dapat kita lakukan sebagai perwujudan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan adalah dengan menjadi saksinya. Kita harus bersaksi, mewartakan kebaikan Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kita, agar Injil dapat disampaikan juga kepada semua orang. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Tuhan Yesus memberkati.